Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami ada di sini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kami. Dan Tuhan akan tetap menuntun kami berjalan terus sampai setiap janjimu dinyatakan. Semua rancanganmu dalam hidup kami terjadi. Mari Bapak berfirman supaya kami diteguhkan, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kalau kami bersama dengan firman, kami akan tetap tegak berdiri. Segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah pekerjaan Roh Kudus dinyatakan sepenuhnya, supaya tidak ada satupun orang nanti pulang sia-sia. Tapi semua pulang dengan sebuah kepastian dan diberkati. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Salam. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya mau berterima kasih kepada Bapak, kepada Ibu Gembala bersama keluarga yang percayakan saya dari kemarin sampai hari ini untuk menyampaikan firman, dan saya mau sambung sedikit yang kemarin ya, supaya lebih lengkap sedikit. Ini bagian tersulit dalam menjalankan rumah tangga ya, judulnya adalah fungsi dan tanggung jawab. Fungsi dan tanggung jawab. Bapak Ibu, mix yang saya pegang ini dirancang itu fungsinya jelas ya. Supaya suara menjadi lebih keras, lebih mudah didengar. Betul begitu? Kalau seandainya mix ini untuk ngulek sambel, bisa enggak? Bisa, siapa bilang enggak bisa? Bisa ya, bisa. Hasilnya juga tetap pedes, tapi lama-lama mix ini rusak. Ya kan? Terus penciptanya tersinggung, masa mix mahal disamakan dengan nulek, ya kan? Kayak gitu. Sama seorang pria itu kalau dia enggak berfungsi sebagai pria, dia akan merusak dirinya. Dan kalau pria sudah merusak dirinya, biasanya ngerusak juga istrinya, ngerusak anak-anaknya, ngerusak pekerjaannya, ngerecokin pelayanan, begitu biasanya. Udah jadi perusak, jadi sampah masyarakat, biasanya gitu. Sama seorang wanita juga, kalau dia tidak berfungsi sebagai wanita, dia akan merusak dirinya, merusak suaminya, merusak keluarga, merusak semua. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab, berfungsi siapa kita seharusnya. Boleh katakan amin? Nah, fungsinya pria itu jelas banget. Yuk kita buka ayatnya sekarang ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3, ini fungsinya pria tidak boleh tidak dilakukan ya. Pria baca ini bersama saya. 1 Korintus pasal 3 pasal 11 ayat yang ketiga. Para pria yang sudah siap boleh katakan amin. Amin. 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Boleh katakan amin? Amin. Tuhan itu menetapkan pria itu kepala. Kalau ini tidak dilakukan ya, Anda akan bermasalah. Makanya pria itu gini. Pria itu kan kelemahannya susah mendengar, maunya didengar aja begitu, ya kan? Kalau ada orang ngomong nyaut-nyaut, saya pembicara, tapi saya tahu kapan saya harus diam. Karena kalau pria nggak bisa diam, pria itu jadi goblok nanti, gitu ya. Dan kalau sudah pria goblok pasti nggak berfungsi. Pria kemampuannya ada di diam, bukan ada di bicara. Boleh katakan amin? Kehebatan pria itu kalau telinganya peka. Tapi sayang banyak pria enggak peka. Ini fungsinya pria sebagai apa tadi? Kepala. Wanita sekarang, saya mau tipis-tipis saja karena waktu kita enggak panjang ya. Oke, wanita ditetapkan Tuhan. Ini Tuhan yang menetapkan loh ya, bukan manusia ya.
Kejadian pasal 2 ayat 18. Para wanita kita baca bersama-sama. Wanita sudah siap, boleh katakan haleluya. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu sebabnya bukan masalah kawin bro ya. Adam itu tanpa Hawa bisa ya. Tapi sebenarnya bukan masalah kawin, tapi masalah tanggung jawab ya. Nah, Adam itu diciptakan baru dikasih Hawa sebagai apa tadi? Penolong. Dan kata firman tidak baik kalau, artinya gini, hadirnya seorang penolong membuat yang ditolong ini menjadi lebih baik, harusnya begitu. Kalau dia tidak lebih baik, berarti caramu menolong salah. Kamu tidak entos menolong berarti. Itu. Ngerti tidak entos? Kayak dirimu itu ya kan. Nah makanya kita mau belajar sekarang. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu gak usah kepinter, kita mau belajar. Boleh katakan amin? Amin. Nah kata kepala dalam ayat tadi itu, next tolong dibuka. Ini tanggung jawabnya pria dan kalau ini tidak dilakukan, rumah tanggamu akan bermasalah ya. Pria itu tanggung jawabnya fungsinya begini, perhatikan. Tuhan menetapkan sebuah keputusan yang tidak boleh apa? Diubah oleh manusia. Karena kalau diubah akan mendatangkan berbagai macam banyak persoalan. Tapi kalau ditepati akan mendatangkan hadirat Tuhan di rumahmu. Biar Anda bolak-balik dikasih nubuat sama ibu gembala di tempat ini. Tapi kalau Anda enggak bawa pulang sama, hanya berlaku di ruangan ini, di rumahmu neraka juga yang terjadi. Itu. Karena itu taatnya jangan hanya di gereja. Tapi sampai di tempat tinggal kita harus jadi orang yang taat. Boleh katakan amin? Nah keputusan Tuhan yang tidak boleh diubah oleh manusia itu, yaitu Tuhan menetapkan pria itu sebagai kepala. Terus istri, wanita sebagai penolong. Nah ini gak boleh diubah. Kalau ini diubah akan persoalan. Tapi sayang begini, banyak wanita ambil alih menjadi kepala. Kali waktu saya bak mobil di Jalan Dr. Cipto, Jakarta menuju Bundaran HI, belok kiri itu Sudirman. Mau belok itu istriku bilang begini, Pak awas jangan ambil paling kiri. Itu malah perboden, Papa pilih tengah supaya aman. Saya pilih tengah, begitu belok saya ditangkap polisi. Saya tetap senyum dan istriku nunduk, mungkin rasa salah ya kan. Terus SIM saya diambil, STNK diambil, diperiksa polisi. Tiba-tiba polisinya ngomong begini, Pak boleh lihat KTP-nya? Oh boleh, saya kasih KTP. Begitu lihat KTP saya, polisinya begini, Bapak pendeta ya? Iya Pak polisi, aduh Pak pendeta salah jalur. Ya, saya enggak ngomong gini, istriku. Enggak. Walaupun dia kan yang ngomong. Nah banyak pria begitu, istrinya tuh salah sedikit aja. Wow, nuntutnya betul-betul sampai istri dibikin termehek-mehek. Banyak pria seperti itu, tapi di sini nggak ada. Ini adanya di rumah masing-masing. Ya kan? Gitu. Nah saya nggak begitu, saya begitu, Pak pendeta salah jalur. Iya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur. Oke, lain kali kalau belok sini harus paling kiri ya. Iya Pak polisi minta maaf. Oke silahkan jalan, jangan diulangi lagi, saya enggak ditilang. Tapi kemudian di jalan saya ngomong sama istri, Mama, iya Pak. Gimana kalau di seminar kamu, karena istri saya ini juga trainernya seminar wanita. Ditambah satu sesi Mama, sesi apa lagi? Mama kan sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten judulnya ya, itu ada di Amsal ayatnya. Bapak Ibu boleh bayangkan kalau kapalnya 1 kaptennya 2? Tenggelam kapal itu ya kan, atau muter-muter itu. Kalau kaptennya 2 ya kan,
Dari depan ini saya lihat ada beberapa wanita, wajahmu kapten banget. Itu yang membuat rumah tanggamu sebenarnya muter-muter. Karena apa? Anda juga ingin jadi kapten. Nah saya ngomong begini sama istri, udah tambah satu sesi mama, satu mobil dua supir, saya bilang begitu. Nah sejak itu dia nggak pernah protes. Kalau aku bawa mobil dia tenang, dia percaya aku tahu jalan. Dia percaya aku tahu rambu-rambu lalu lintas. Sebuahnya pria itu stres di jalan karena mulut istrinya. Awas, awas, rem, gitu kan. Kiri dikit, belok ya. Nah itu. Jadi istri itu salahnya kadang-kadang begini. Di mobil ngatur, di rumah ngatur, di jalan ngatur. Suami diatur terus kayak anak kecil gitu. Nah fungsi ini tidak boleh dibalik. Kalau dibalik persoalan dalam rumah tangga. Boleh katakan amin? Nah fungsinya pria itu sebagai kepala. Nah kata kepala dalam ayat ini perhatikan ya. Next tolong dibuka. Kata kepala bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani menggunakan kata kepale. Apa? Kepale, mirip bahasa Betawi ya, kepalelu beang gitu ya. Tapi bahasa Indonesia kan banyak diadopsi dari bahasa Yunani, makanya mirip-mirip ya. Nah kata kepale itu dalam bahasa Inggrisnya artinya ada tiga dan tiga-tiganya itu bagiannya pria. Satu, kata kepale artinya sustainer, penopang. Boleh katakan amin? Jadi pria itu penopang. Karena penopang dia harus kuat. Karena apa? Karena hanya pria yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Hanya pria yang kuat akan membangun pekerjaan yang kuat. Hanya pria yang kuat akan menghasilkan anak-anak yang kuat juga. Hanya pria yang kuat membuat pelayanan itu kuat. Pria yang kuat itu yang seperti apa sih? Mana yang bilang Mike Tyson? Mana? Mana? Oh. Pria yang kuat itu bukan karena tubuhnya, mentalnya ya. Jadi kalau ada pria kebentur persoalan, lari ke meja judi itu pria lemah. Kalau ada pria kebentur persoalan, minum-minum, mabuk-mabuk, itu pria lemah. Kalau ada pria kebentur persoalan, lari ke tempat pelacuran, pria goblok itu namanya ya. Kalau ada pria kebentur persoalan, lalu kemudian pindah gereja, itu juga pria lemah. Kalau ada pria kebentur persoalan, lalu lari dari tanggung jawab, itu juga pria lemah. Pria yang kuat itu kalau ngadepin persoalan, dia hadapi dengan tenang dan diselesaikan dan keluar sebagai pemenang. Amin. Boleh katakan amin? Dan tanda paling dekat pria yang rapuh itu kalau kesentuh, tersinggung, marah-marah. Itu pria rapuh. Tapi pria yang kuat enggak mudah tersinggung, enggak mudah marah. Boleh katakan amin? Bilang sama pria sebelahmu, kayaknya bukan kamu itu. Ya. Ayo ya. Nah yang kedua, aku mau tipis-tipis saja ya. Yang kedua kata kepale, pria perhatikan, itu artinya maintainer. Apa? Maintainer atau pengelola. Apa yang dikelola? Perhatikan, ada benar ya? Perhatikan baik-baik ya. Adam itu diciptakan ditaruh di Taman Eden, kelola Taman Eden, ya kan? Baru dikasih Hawa supaya kelola keluarga. Jadi pria itu harus begitu ya, konsepnya Tuhan ini. Ya, dikasih Taman Eden dulu, baru dikasih istri. Ya, punya pekerjaan dulu, punya penghasilan dulu, ya, punya kepastian dulu, baru nikah. Kenapa? Kalau nikah dulu baru cari pekerjaan, nyusahin mertua, ya, terus bikin stres gembala, biasanya gitu. Ya, gitu. Makanya pria itu kalau nganggur, pria yang nganggur biasanya akan lebih stres daripada wanita nganggur. Ya, kenapa? Karena di otak pria, itu pun kalau masih ada otaknya ya, di otak pria itu ditaruh prinsip maintenance tadi itu. Ya,
Kalau sampai ada pria nganggur dan tetap tenang, itu namanya pria sontoloyo. Pria harus kerja, boleh katakan amin? Pria harus rajin, pria harus kerja keras. Gak boleh nganggur. Pria itu gak boleh males. Saya pagi bangun jam 3, doa sampai jam 5. Terus dengar firman. Jam 6 saya jalan kaki. Muter, tak lihat hampir 10 kilo. Terus mandi, sarapan, telur. Terus ke sini. Terus besok pelayanan lagi. Lusa pelayanan lagi. Pria nggak boleh nganggur. Boleh katakan amin? Ya. Nah, pria itu harus ngurus pekerjaan dan ngurus keluarga. Jadi dua-duanya pria. Terus istri ngapain? Nanti saya kasih tahu. Ya, jadi dua-duanya ini tanggung jawabnya pria loh. Ya, jadi gini loh, bukan begini. Pria kerja keras cari duit, terus istri yang ngurus anak-anak. Bukan gitu. Ngurus pekerjaan suami ditolong istri, ngurus keluarga juga suami ditolong istri, itu yang benar. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu. Kenapa banyak anak nakal? Karena bapaknya hanya pinter cari duit, tapi nggak pernah datang kepada anak-anaknya. Ya, anak itu nggak hanya butuh uang, anak itu nggak hanya butuh disekolahkan di tempat yang bagus, ya, tapi anak-anak kita perlu seorang bapak juga. Boleh katakan amin? Saya sampai hari ini masih punya waktu yang namanya boys time. Saya kumpul sama anak-anak pria saya, cucu-cucu pria. Saya kumpul sama anak-anak wanita 1 hari penuh. Ya. Gitu, penting, hadir itu penting. Jadi pria maintainer, ngurus pekerjaan dan ngurus keluarga. Boleh katakan amin? Amin. Terus istri nolong. Gitu. Yang ketiga, kata kepale itu artinya source. Apa? Source, sumber. Nah, ini perhatikan baik-baik bagian ini supaya Anda benar. Kalau sumbernya rusak, yang disumberin pasti rusak. Kalau sumbernya tukang judi, yang disumberin pasti tukang judi juga. Kalau bapaknya tukang main perempuan, kemungkinan besar anaknya begitu juga. Hati-hati para pria, kelakuanmu itu ketahuan atau enggak ketahuan. Karena kita sumber pria itu kayak ngalir gitu loh. Semua yang Anda lakukan dilihat atau tidak dilihat keluarga. Semua kelakuan pria itu akan mengalir pulang ke rumah, berdampak kepada istri dan anak-anak. Kalau pria rusak, itu akan merusak semua keluarganya. Tapi kalau pria dipulihkan, akan memberkati semua keluarganya. Makanya sampai hari ini saya ada orang, gak ada orang, saya sadar saya dijaga Tuhan, saya gak mau melakukan dosa. Ya, eman gitu, karena akan merusak generasi saya. Setan itu tahu caranya ngerusak negeri ini, rusak aja gereja-gereja aja. Kalau gereja rusak, negeri ini rusak. Nah, setan juga tahu caranya ngerusak gereja. Gimana caranya? Rusak aja keluarganya. Keluarga-keluarga rusak, gereja rusak. Apalagi kalau yang rusak itu keluarganya pemimpinnya. Itu cepet banget. Nah, setan juga tahu caranya ngerusak keluarga. Gimana caranya? Rusak aja sumbernya. Rusak aja kepalanya. Kalau sumbernya rusak, semua pasti rusak. Itu. Ya, makanya hati-hati dengan kepriaanmu karena Anda adalah sumber kepala, ya gitu. Nah, ini tiga-tiganya ini harus dilakukan pria. Pria siap? Siap. Nah, sekarang wanita. Ayo kita bicara wanita. Kata penolong dalam ayat Kejadian pasal 2 ayat 18 tadi menggunakan kata heser. Apa? Heser. Kata heser itu artinya penolong yang memiliki hatinya
Tuhan. Jadi wanita itu sebelum nikah, wanita itu sejak kecil di dalam diri wanita itu sudah ditaruh hatinya Tuhan supaya nanti bisa nolong keluarga. Boleh katakan amin? Heser namanya, hatinya wanita. Punya hati Heser, hatinya Tuhan ada di dalam wanita. Supaya apa? Jadi nolongnya suami itu enggak pakai pandangannya sendiri, enggak pakai kebenarannya sendiri, enggak untuk keuntungannya sendiri gitu, bukan. Tapi supaya hadirat Tuhan ada dalam rumah itu, maka seorang wanita dilengkapi dengan hatinya Tuhan di dalam hatinya. Boleh katakan amin? Bilang sama wanita sebelahmu, di dalam hatimu ada hatinya Tuhan. Supaya bisa nolong keluarga. Boleh katakan amin? Amin. Nah, kenapa seringkali, saya enggak setuju begini. Penolong, berarti yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Salah itu, enggak ada itu. Ayatnya enggak ada. Pokoknya kalau enggak ada ayatnya berarti enggak benar. Kita hanya percaya kepada firman. Boleh katakan amin? Adam itu tanpa Hawa bisa, tapi diciptakan ditaruh Hawa itu supaya justru menyalurkan apa yang sudah ada pada dirinya kepada Hawa itu. Jadi menikah itu konsepnya bukan begini loh, bukan menerima tapi memberi. Jadi seorang suami itu harus siap untuk mengasihi istri, seorang istri harus siap tunduk kepada suami. Itu dilakukan satu arah. Boleh katakan amin? Sudah disiapkan duluan. Nah itu sebabnya jangan berpandangan bahwa yang ditolong, yang menolong itu lebih kuat. Bukan. Makanya seringkali timbul pertengkaran, masalah, persoalan karena apa? Mungkin wanita itu nolongnya gak tepat. Mungkin wanita itu juga gak pas juga nolongnya. Nah artinya menolong itu begini. Yuk kita next, tolong dibuka. Artinya menolong atau caranya menolong itu begini. Satu, mengerjakan bersama-sama supaya menjadi lebih gitu. Jadi hadirnya seorang istri ya di samping Adam tadi itu harusnya menolong Adam mengerjakan bersama-sama mengerjakan Taman Eden itu. Begitu juga hadirnya seorang istri itu harusnya nolongin suaminya mengerjakan proyek yang dipercayakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan, mengerjakan pelayanan, didampingi, ditolong oleh istrinya tadi itu supaya menjadi lebih ringan dan hasilnya menjadi lebih besar juga. Gitu, karena apa? Kemarin saya sudah kasih tahu bahwa suami istri itu ada perjanjian. Kalau mereka bisa sepakat dan mengerjakan bersama-sama, Alkitab mencatat begini loh. Kalau kamu satu orang akan mengejar 1000, tapi kamu 2 orang, kata Ulangan 32 ayat 30, kamu 2 orang ini bisa suami istri. Bukan 2000 tapi 10.000. Jadi suami istri itu kalau rukun sepakat, kekuatannya menjadi 10 kali lipat. Itu sebabnya saya mau kasih tahu begini, di kantor ada teman kerja, di gereja ada teman pelayanan, tapi di rumahmu itu teman pewaris dari kasih karunia. Nah itu kekuatannya 10 kali lipat. Anda boleh sekali waktu gak sepakat sama teman kerja. Anda boleh sekali waktu beda pendapat sama teman pelayanan. Tapi suami istri seperti Ibu Gembala bilang kemarin, seperti sendal kanan dan sendal kiri. Supaya apa? Jalan bersama-sama sepakat dan menghasilkan kekuatan 10 kali lipat. Sebab itu yang suka bertengkar, yang suka berantem, hari ini bertobat, hiduplah rukun-rukun. Boleh katakan amin? Ya itu. Nanti kalau saya datang lagi, kita bicara bagaimana caranya mengelola konflik. Supaya rumah tangga itu gak berantem terus gitu. Ya caranya mengelola konflik. Supaya konflik gak berkepanjangan gitu ya. Ini yang pertama, caranya menolong, mengerjakan bersama-sama, artinya menolong. Yang kedua, menghadapi bersama-sama supaya menjadi lebih, artinya gini, proyek itu ada masalah, pekerjaan ada masalah, pelayanan juga ada masalah. Tapi kalau dihadapi bersama-sama, itu akan menjadi lebih kuat menghadapinya. Jadi kalau ada masalah, jangan otot-ototan, hadapin berdua. Jangan juga suami
Jadikan istri kayak bemper. Ada penagih hutang, istri suruh maju, bilang nggak ada gitu ya kan. Itu istri dijadikan bemper. Nah yang ketawa itu pengalaman ya. Yang diem aja itu sudah mau pingsan jadi bemper terus. Gitu. Gak boleh. Ya juga jangan begini istri, maunya hasilnya saja. Tapi Anda nggak mau juga ngadepin persoalan. Suami istri harus ngadepin persoalan bersama-sama. Saya punya teman, seorang pengusaha bangkrut, habis semua. Tapi hebatnya temanku ini sama istrinya sepakat bahkan sama anak-anaknya. Dihadepin bersama. Sampai sekali waktu debt collector datang ke rumahnya ambil mobil. Dia sepakat sama istri, udah kita hadepin aja bersama, kita bersyukur aja. Ya, seperti doa pembukaan, termasuk masalah itu harus disyukurin. Boleh katakan amin? Mau ambil mobil, motor diambil semua. Pokoknya di rumah yang masih bisa dijual diambil sama debt collector itu. Televisi dipanggul, sementara satu debt collector manggul televisi dibawa keluar. Anaknya masih kecil, teriak-teriak, Om, ada apa? Ini remote-nya ketinggalan. Nanti Om nggak bisa hidupin televisi ya. Ini remote-nya dikasih. Tiba-tiba debt collector ini taruh televisi, datengin teman saya itu. Anakmu kok baik sekali. Bapaknya cuma jawab begini, sekolah minggu. Ajaran sekolah minggu itu jadikan anak itu baik loh. Makanya anakmu itu harus sekolah minggu. Sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu supaya pinter. Tapi sekolah minggu supaya berkarakter. Lah kalau anakmu pinter berkarakter, orang seneng. Ya, enggak pinter tapi masih berkarakter, orang masih seneng. Yang enggak boleh itu begini, sudah goblok, enggak berkarakter, jelek lagi. Waduh, itu anak setan pun enggak mau berkumpul sama dia. Ya. Akhirnya ini debt collector ngomong begini, sudah bro, saya nggak jadi bawa semua barang-barangmu tak kembalikan, besok kamu ke kantor ngadep bos. Rupanya debt collectornya juga Kristen. Jadi anak kecil tadi bisa nonjok hatinya debt collector loh. Makanya rumahmu itu harus sepakat ada value firman. Boleh katakan amin? Jangan hanya di gereja, rumahmu juga harus ada firman. Supaya apa? Anak-anakmu berkarakter, suami berkarakter, istri berkarakter. Boleh katakan amin? Ya, jadi hadapi bersama-sama kalau ada masalah, jangan masing-masing. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, artinya menolong itu menikmati susah senang dinikmati bersama-sama. Kalau sudah berhasil itu dinikmati bersama. Sebab ada juga kalau sudah berhasil istri menguasai. Yang diurus cuman adiknya, ponakannya, emaknya sendiri, bapaknya. Urusan suami gak pernah digubris. Ada itu istri kayak gitu ya kan. Tapi di sini gak ada. Ini adanya di rumah. Gitu. Tapi ada juga suami kalau sudah berhasil justru menikmatinya sama wanita lain. Wah itu gemblong namanya, ya kan? Balon terus, ya kan? Nah itu. Saya enggak mau ngomong sok rohani. Kita mesti ngomong sampai ke yang jelek-jeleknya supaya kita jadi benar. Boleh katakan amin? Gereja itu kan memang tempatnya orang berdosa dibetulin, ya kan? Sudah, mulai sekarang Anda yang enggak benar itu mesti benar. Kalau enggak nanti lama-lama dibuang sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau sudah diberkati, suami istri nikmati bersama. Ya, dan jadilah rukun. Boleh katakan amin? Itu caranya menolong, artinya menolong. Terus kemudian tujuannya menolong itu begini. Tujuannya sekarang. Ibu-ibu perhatikan ya. Next, tolong dibuka. Tujuannya menolong adalah supaya menjadi lebih, karena tidak baik kalau manusia itu seorang, nah itu. Jadi karena kalau pria itu sendiri ya akan bermasalah, maka dikirim penolong supaya keadaannya pria itu menjadi lebih
baik. Apanya yang menjadi lebih baik? Satu, tadi itu sebagai sustainer, sebagai pribadi yang kuat, yang gak mudah marah, yang gak mudah loyo, gak mudah putus asa, tapi tetap berdiri tegak karena di sampingnya ada istri yang mendampingi, yang nolong dia. Itu. Saya tahun-tahun 2002 dan sebelumnya gitu, mudah marah. Kalau bak mobil diserobot orang, marah saya, tak kejar. Dan istriku pasti ngomong begini, alah pendeta kok marah-marah terus. Tambah marah saya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus ya, diserobot sama angkot. Marah saya, tak kutuk-kutuki angkot itu. Istriku ngomong begini, baru aja perjamuan kudus, ngajari jemaat. Ayo Bapak Ibu sebelum makan minum saling mengampuni. Kalau Anda merasa salah, datengin orang itu minta diampuni. Kalau Anda merasa butuh juga diampuni orang, datang ke orang itu. Mana ajaranmu? Maaf Ibu Gembala, istriku ngomong begini, tai kucing kamu itu. Aduh, ngamuk aku digituin. Tapi sekali waktu dalam keadaan baik-baik saya ngomong, Ma, kata firman itu kamu itu penolongnya aku loh. Jadi aku itu hanya bisa tertolong oleh kamu, bukan oleh orang lain. Nah, saya sadar betul, aku gak akan bisa ditolong oleh istri orang. Malah jatuh ditolong istri orang ya kan. Tolong istri sendiri. Jadi Ma tolong ya, kalau papa di jalan kepancing emosi, marah gitu, jangan dikasih tahu, sudah tahu. Cuman pria itu gengsi. Terus jangan dihakimi, wah nanti tambah marah. Coba mama tolongin tapi gak usah pakai mulut. Terserah mama pakai apa aja. Bener ke Jakarta, diserobot dari Bekasi, Jakarta diserobot bis kota. Gede itu bis. Istriku kali ini gak pakai mulutnya, pakai tangannya ditaruh di dada saya mak pelek gitu. Bukan mak pelek gitu, pelek gitu. Terus dilus-lus, ngerem saya, rem. Dan sejak itu aku mulai belajar kendalikan emosi. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang suamimu itu enggak butuh mulutmu. Mulutmu itu nyebelin. Kenyeh ya kan, ngerti kenyeh? Kenyeh, cerewet. Ngomongnya muter-muter ya, bikin jengkel. Jadi ibu-ibu mulai sekarang kendalikan cangkemmu ya, mulutmu. Karena itu yang menimbulkan pertengkaran sebenarnya. Sekali-sekali wanita walaupun dia makhluk cerita, wanita itu kan makhluk ngobrol, sekali-kali coba rem mulut, pakai sentuhan. Boleh katakan amin? Nah, istriku udah meninggal, ganti istri. Kalau saya di mobil gitu nyetir, terus orang sembarangan saya ngomong begini, waduh nyetir kok kayak gitu ya. Istriku pegang tengkukku sambil dilus. Bukan gundule, bukan sini. Oh alah pipi, mereka enggak dengar, aku yang dengar. Sejak itu saya begini, iya ya ngomong juga percuma juga. Sudah, pria belajar sabar, istri belajar ngerem mulut. Pasti aman rumah tanggamu, boleh katakan amin? Amin. Jadi itu caranya menolong kayak gitu ya. Supaya lebih baik itu karakternya itu loh maksudnya. Lama-lama nanti karakter suamimu menjadi lebih baik. Ingat ibu-ibu bahwa di dalam dirimu sudah ditaruh hatinya Tuhan. Jadi Anda tinggal bikin on atau off. Kalau off nggak berguna, tapi di on kan. Ya. Ingat ya ibu-ibu mulai sekarang ini keluar dari sini selalu ingat di hatiku ada hatinya Tuhan. Jadi kalau di hatiku ada hatinya Tuhan berarti perkataanku kayak perkataannya Tuhan. Tampilanku juga
perangiku juga, wajahku juga, ya, dilihatnya seperti Tuhan. Coba tanya sebelahmu para wanita, kamu ngelihat aku kayak ngelihat Tuhan apa ngelihat gendruwo? Ya, coba ya tanya, ya kan, supaya jelas. Gitu. Nah, harusnya itu wanita seperti itu loh. Wanita itu harus nampakkan diri itu kayak Tuhan gitu. Boleh katakan amin? Tapi jangan lupa ini bukan pria juga harus gitu loh. Karena ditolong istri, kasihnya mulai tumbuh juga gitu ya. Terus kemudian yang kedua, yang ditolong supaya menjadi lebih baik apa? Ini pekerjaannya dan ngurus keluarga gitu. Jadi pria itu ngurus pekerjaan supaya uangnya menjadi lebih baik, penghasilannya menjadi lebih baik, istri tolongin. Boleh katakan amin? Karena banyak juga istri yang merusak ekonomi. Hati-hati dengan prinsip begini, mumpung murah. Nah itu. Istri itu pokoknya kalau lihat mumpung murah di mall, sale, diskon. Beli dua dapat satu. Mumpung beli dua dapat satu, dihapusi sampean itu sebenarnya. Gini loh, kalau mau beli apa-apa, itu dirunding sama suami, terus sepakat beli apa enggak gitu, harusnya gitu. Supaya apa? Dengan uangmu Anda memuliakan Tuhan. Tidak malah bikin malu. Ya, saya dulu kalau istriku ngomong begini, Pak anterin ke mall Pak. Ya beli apa? Beli ini sama ini, oke langsung ke tempatnya beli ya, terus pulang. Tapi sejak tahu prinsip ini tak dampingi, ben gak nunjuk kabeh gitu ya kan. Loh banyak pria itu kalau nganterin istri ke mall cuman di parkiran loh. Nunggu di mobil terus main catur sama tukang parkir. Kalah terus, begitu kalah terus dia pusing, dia lupa kalau istri anaknya di mall, pulang dia. Sampai di rumah baru, loh masih di mall, balik lagi ya kan. Sekarang kalau istriku, Pak ke mall ya, aku langsung masuk kamar, angkat tangan berdoa, Bapa di surga beri kekuatan ekstra untuk yang ini supaya aku mampu mendampingi sampai selesai. Sebab istri sama suami itu beda. Istri itu beli baju satu aja, waduh. Kalau anak pria sama dengan saya, Pak bagus ya Pak. Bagus, aku boleh beli? Boleh. Anak wanita sama mamanya sama. Pak bagus Pak? Bagus banget. Maksud itu supaya cepat dibeli terus pulang. Dicoba, begitu keluar kurang bagus Pak. Pindah mall ya kan. Satu baju 5 mall. Dari Grand Indonesia sampai Senayan City. Di mall kelima dia ngomong begini, Pak kayaknya yang bagus yang pertama tadi Pak. Kalau dulu marah ya kan, tapi sekarang enggak. Oke ya kan. Jadi supaya uang aman itu kalau mau beli apa-apa pasti berunding suami istri. Jangan suami sendiri, istri sendiri, amoh uangmu. Pekerjaanmu nanti akhirnya enggak berhasil gitu loh. Saya sama istri sepakat. Keluar nominal sekian gitu, mesti sepakat berdua. Kalau di bawah itu bolehlah untuk makan dan lain sebagainya gitu. Jadi pekerjaan itu ditolongin istri, terus ngurus keluarga. Suami itu harus ngurus keluarga, ngurus anak-anak gitu. Terus ditolongin sama istri, didampingi sama istri. Itu. Anak-anak saya kejar. Ambil rapot jangan mamanya, papanya. Berdua kalau perlu. Supaya apa? Anak lebih aman loh. Anak itu suka kalau lagi misalnya ikut nari gitu terus papa mamanya ada di situ sambil foto jepret, suka itu. Jangan waktumu habis untuk kerja, nggak ada waktu buat anak-anakmu. Kenapa? Kerjaan itu nggak ada habisnya. Supaya apa? Urus juga anak supaya nanti kalau kamu mati, pekerjaanmu nggak akan mati. Karena apa? Ada yang nerusin. Termasuk pendeta. Pendeta itu jangan waktunya habis untuk pelayanan tapi urus juga keluarga. Supaya kalau mati pelayanannya gak ikut mati. Banyak pebisnis mati ikut mati juga bisnisnya. Banyak juga hamba Tuhan mati terus pelayanannya berantakan. Kenapa? Gak ada yang disiapkan. Makanya dua-duanya pekerjaan, pelayanan dan keluarga harus diurus bersama-sama suami dan istri. Boleh katakan amin? Yang ketiga yang harus menjadi lebih baik pria sebagai sumber, kata bapak, kata kepala itu sama. Dan semua persoalan keluarga tidak dimulai dari krisis ekonomi, itu justru berikutnya.
Tapi justru ketika rumah tangga itu terjadi yang namanya krisis fatherless. Ketiadaan bapak, bapak nggak berguna, nggak berfungsi. Nah itu mulai jadi masalah. Itu sebabnya bapak harus menjadi kepala. Jadi kalau saya urut-urutkan begini ya. Pria itu kan kepalanya wanita, ya kan? Tapi tadi di ayat 1 Korintus 11 ayat 3 tadi itu, Allah itu kepalanya Yesus, artinya sumbernya Yesus. Yesus disumberin sama Allah melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya kan. Terus kemudian pria ini Yesus sumbernya pria nempel kepada Yesus disumberi sama Yesus. Lalu kemudian ini pria kepalanya wanita, nempel wanita, sumberin sama pria. Terus anak-anak semua keluarga gitu loh. Jadi urutannya seperti itu. Kalau saya pakai kata sumber, Bapa nyumberin Yesus, Yesus nyumberin pria, pria nyumberin wanita dan keluarga. Kira-kira gitu. Ya, berarti mengalir itu dari surga lewat urutan yang jelas terus kemudian rumahmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Boleh katakan amin? Ayat terakhir 1 Korintus pasal 3 ayat 7 berkata begini. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan. Jadi gitu. Pria itu harus betul-betul nempel sama Tuhan. Supaya dapat sinar kemuliaan dari Tuhan tadi dipantulkan ke istrinya. Lalu istrinya pantulkan ke seluruh rumah. Nah rumahmu penuh dengan kemuliaan Allah. Boleh katakan amin? Itu sebabnya pria enggak boleh loh renggang sama Yesus. Pria itu hidupnya harus nempel sama Yesus sebagai kepalanya. Kalau Anda tidak lakukan itu Anda tidak disumberin. Makanya banyak pria enggak diberkati karena apa? Tidak melekat sama Yesus. Pria harus melekat sama Yesus. Boleh katakan amin? Dan membawa istrinya dalam doa. Jadi pria itu bawa istri di doa, doa kepada Yesus ada di tengah-tengah. Jadi nempelin istri dalam dirinya, nempelin Tuhan dalam dirinya. Maka rumahmu pasti diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi tanggung jawab kita, fungsi kita masing-masing. Kalau kita jalani dengan baik, pasti rumah tangga kita diberkati. Amin. Yuk kita tundukkan kepala sebentar, musik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kita nyanyikan pujian itu yuk.